Oke, kita lanjut pembahasan terkait dengan volume benda putar. Yang kali ini adalah contoh dari sebuah benda putar yang dia terbentuk dari dua kurva. Kita ke contoh yang ketiga. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1 dan garis Y sama dengan x plus 3 yang diputar mengelilingi sumbu X. Oke, jadi di sini kita memiliki dua kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1 dan garis Y sama dengan x plus 3. Dari dua kurva ini akan terbentuk suatu daerah luasan tertentu. Nah, daerah ini akan kita putar mengelilingi sumbu X. Oke, sebelum ke perhitungan, maka kita harus mengsketsa terlebih dahulu seperti apa bentuk dari kedua kurva tersebut, luasan yang terbentuk, dan juga visualisasi atau bisa dibayangkan bagaimana bentuk dari tiga dimensinya. Oke. Jadi yang pertama kita akan gambar dulu grafiknya yang fx sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1. Untuk menggambar manual, kalian bisa menggunakan prosedur untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kemudian yang kedua, garis Y sama dengan X plus 3. Oke, ini juga sama. Untuk menggambar, kalian bisa menggunakan cara menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian baru digambar satu garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, setelah kita menentukan suatu daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan dibatasi oleh garis, maka kita bisa menentukan daerahnya adalah daerah yang ada di sini. Daerah yang dibatasi oleh kurva dan dibatasi oleh garis. Kemudian kita bisa menentukan ketika dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, satu daerah ini diputar mengelilingi sumbu X. Karena pada bagian ini dia tidak menempel pada sumbu X, maka nanti di sini pasti akan ada lubangnya. Jadi seperti cincin atau seperti donat ya. Di sini ada jaraknya. Nah, kita lihat untuk hasilnya ketika daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X, maka kita bisa memperoleh ya. Oke. Oke, nah ini tadi. Jadi di sini adalah gambaran awal kurvanya, kurva pada fungsi kuadrat dan garis. Nah, kemudian dia diputar mengelilingi sumbu X. Sehingga karena dia tidak menempel di sumbu X, maka di sini ada lubangnya seperti cincin. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gambaran untuk benda yang dibatasi kurva 2x kuadrat plus x plus 1 dan garis Y sama dengan x plus 3 ketika diputar mengelilingi sumbu X. Oke, untuk menentukan batas integralnya, maka kita harus menentukan batas pada daerah ini. Nah, di sini sebetulnya sudah terlihat batasnya adalah batas yang di sini dan batas yang di sini. Artinya kita harus mencari titik potong dari kurva fungsi kuadrat ini 2x kuadrat plus x plus 1 dan garis Y sama dengan x plus 3. Secara manual kalian bisa menggunakan konsep Y sama dengan Y. Jadi nanti akan diperoleh titik potong dari keduanya. Nah, di sini kita peroleh titik potongnya adalah di titik A min 1,2 dan di titik B 1,4. Nah, karena yang diminta adalah volume bendanya terbentuk dari mengelilingi sumbu X, maka batas integralnya juga
kita harus tentukan dia batas terhadap sumbu X. Maka yang di sini kita ambil, karena di sini titiknya adalah min 1,2, maka batas pengintegralannya, batas bawahnya adalah negatif 1. Kemudian titik di sini titiknya adalah 1,4, sehingga batas atasnya untuk pengintegralan nanti adalah 1. Maka batas integralnya adalah mulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Oke, kita lihat pada proses perhitungannya. Oke, ini ya yang kita punya tadi. Kurva Y1 sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1 dan garis Y2 sama dengan x plus 3 diputar mengelilingi sumbu X. Yang ditanyakan adalah volume benda putarnya. Kemudian tadi kita sudah menentukan, dibuat sketsa dulu, kemudian kita tentukan batas-batasnya. Batas daerah titiknya atau titik potongnya ada di titik min 1,2 dan 1,4. Kemudian batas integralnya kita ambil batas pada sumbu X, berarti min 1 sampai dengan 1. Jadi batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 1. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus volume benda putar yang mengelilingi sumbu X, tapi dia terbentuk dari dua kurva. Berarti yang tadi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Nah, yang harus diperhatikan adalah menentukan, kalau di sini dituliskan Y1 dan Y2, menentukan siapa yang menjadi fx atau menjadi gx, atau tadi kalau dia diputar mengelilingi sumbu X, maka kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Nah, dari sketsanya tadi terlihat bahwa kurva yang di bagian atas adalah garis Y2 sama dengan X plus 3, dan kurva yang di bagian bawah adalah kurva grafik fungsi kuadrat Y1 sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1. Maka rumusnya yang digunakan nanti adalah Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat. Oke, jadi ini rumusnya. V sama dengan Pi integral A sampai B batas bawah sampai batas atas Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat, kurva atas dikurangi kurva bawah, integralnya terhadap variabel X. Oke, kita lihat perhitungannya. Diperoleh, nah tinggal dimasukkan tadi Y2 adalah garis X plus 3, tapi ingat dikuadratkan dulu. Jadi X plus 3 di sini kuadrat dikurangi Y1, Y1-nya adalah fungsi kuadrat 2x kuadrat plus x plus 1 dikuadratkan. Oke, saya kira kalian sudah bisa mengkuadratkan kedua bentuk ini, jadi kita bisa lihat langsung ke perhitungannya. X plus 3 dikuadratkan, kalian bisa menggunakan konsep A plus B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kalian bisa menggunakan konsep itu dengan dua kali pengerjaan. Yang pertama yaitu 2x kuadrat plus x ini dimisalkan sebagai A, 1 dimisalkan sebagai B. Jadi nanti tetap diperoleh A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, A kuadratnya adalah 2x kuadrat plus x dikuadratkan, maka ini dijabarkan lagi dengan rumus A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh hasil ini. Nah, baru kita kurangkan dari kedua fungsi ini. Hasilnya adalah min 4x pangkat 4, min 4x pangkat 3, min 4x kuadrat plus 4x plus 8 dx. Nah, karena semuanya adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan, dan semuanya sudah merupakan bentuk dasar, jadi kita tidak perlu menggunakan teknik integral yang rumit. Kita bisa mengintegralkan secara langsung. Oke, kita peroleh hasilnya seperti ini. Min 4 per 5, x pangkat 5, min 4 per 4, x pangkat 4, min 4 per 3, x pangkat 3, min 4 per 2, x pangkat 2, plus 8x.
dengan batasnya adalah batas bawah min 1 dan batas atas 1. Kemudian sama seperti pengerjaan yang lain, kita tinggal masukkan batas atas dikurangi batas bawahnya. Hasilnya adalah 176 per 15 pi. Jadi bisa dihitung sendiri. Nah, jadi dari daerah tadi yang dibentuk oleh garis X, Y sama dengan X plus 3 dan kurva fungsi kuadrat 2X kuadrat plus X plus 1, kemudian dia diputar mengelilingi sumbu X, kita bisa menghasilkan suatu benda dengan volumenya 176 per 15 pi, satuan luas. Satuan volume. Oke. Jadi demikian 3 contoh yang diberikan terkait dengan volume benda putar yang mengelilingi sumbu X, volume benda putar mengelilingi sumbu Y, dan volume benda putar yang daerahnya dibatasi oleh 2 kurva. Terima kasih, semoga bermanfaat.